sahabat Lembakum Indonesia yang saya cintai. Hari ini saya dikirim beberapa informasi media bahwa terjadi ujaran kebencian kepada salah satu tokoh di Ciamis, Nahdlatul Ulama, hingga media sosial menjadi viral adanya penghinaan lewat screenshot dari grup WhatsApp ya. Ini kita melihat informasi pertama yang saya dapatkan setelah mengirimkan beberapa bukti-bukti permasalahan yang terkait penghinaan kepada salah satu tokoh di Tasikmalaya adalah Dr. Endang. Beliau menyampaikan ini masalah kasus ini adalah terkait masalah pidana saudaraku, yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini kepakaran dan kompetensinya Pak Wabin atau Prof. Firman. Adapun saya sendiri lebih mengurus soal Ukhuwah Islamiyah karena ini konflik di antara sesama kelompok muslim. Andai Lembakum bisa melakukan mediasi agar terjadi perdamaian di antara mereka, misalnya pelaku bersedia meminta maaf secara terbuka, maka ini solusi terbaik. Kecuali jika si pelaku tidak mau meminta maaf, berarti urusan hukumnya bisa panjang. Dan ini percakapan dengan Pak Haji Erpan, kebetulan dia kader Lembakum yang menjadi sekjen di LKBH NU, membutuhkan ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli sejarah Nahdlatul Ulama. Ini bertepatan sekali dengan Pak Dr. Endang adalah ahli agama di lembaga kita. Ini kita melihat beberapa media sudah menyampaikan informasi kepada publik terkait penghinaan salah satu tokoh di Ciamis yang menyebabkan reaksi 5 kabupaten dan 26 sampai 30 kecamatan yang menyatakan sikap untuk mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Jadi kita bisa melihat awalnya perselisihan ini dari percakapan WhatsApp, di mana dalam satu grup WhatsApp FPP Ciamis. FPP Ciamis itu salah satu forum pondok pesantren ya. Baik, saya putar videonya. Isu PKI, isu naon gitu kan. Saya sampaikan, yang berdarah-darah menghabisi PKI, yang berhadap-hadapan mengorbankan nyawa melawan PKI adalah Nahdlatul Ulama, Ansor dan Bansernya, Pak. Jadi kalau hari ini ada PKI, seharusnya kita yang sewot. Santai saja. Ya, ku PKI siun gitu kan. Kita sudah menang melawan PKI, gak usah takut. Kita sudah pengalaman nyata di lapangan melawan PKI. Selau saja, harus selau, tetap selau, sungguh selau. Itu mah organisasi yang belum pernah bersentuhan dengan PKI, organisasi yang belum pernah berdarah-darah melawan PKI, lahir baru kemarin sore. Mani asapang anti PKI, nah santai kang itu kan. Namanya juga akan teh kumaha itu gitu. Nah, dan lagi kan warga kita memang banyak junto 350 terus juga junto pasal 27 Undang-Undang ITE karena ini ditautkan di percakapan online. Cuma nanti coba saya lihat apakah ayat 2-nya atau ayat 3. Kalau ayat 3 kan dia menyebarkan transmisi membuat sehingga dapat diakses itu bisa, tapi ayat 2-nya juga bisa. Nanti coba kita urut lagi karena itu juga juntonya ke pasal 45 tentunya yang pidananya itu bisa 6 tahun. Jadi baik sahabat, itulah percakapan saya dengan Kapimpus yang sudah menganalisa
kasus ini, dan beliau juga sebagai doktor ahli bahasa dan sebagai Kapimpus di Lembakum Indonesia. Jadi beberapa literatur pasal yang beliau sampaikan adalah harus memenuhi beberapa syarat dalam penetapan seseorang menjadi tersangka atas pencemaran nama baik, ya. Jadi pencemaran nama baik itu menurut saya ada beberapa pasal yang tersebar. Mungkin salah satunya pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pencemaran secara tertulis pasal 31 ayat 2, fitnah pasal 311 KUHP, penghinaan ringan pasal 315 KUHP, pengaduan palsu atau fitnah 317 KUHP, prasangka palsu 318 KUHP, penghinaan kepada orang yang sudah mati pun diatur pada pasal 320, 321 KUHP. Jadi ini benar-benar harus kita cerna ya. Jadi di sini saya akan mencoba mengekstrak untuk menjadikan sebuah proses pembelajaran bagi sahabat dan yang sudah paham mudah-mudahan sebagai pengingat saja ya. Jadi pencemaran nama baik itu melalui media elektronik ya, diatur di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik memiliki muatan yang menghina atau untuk melakukan pencemaran nama baik ya. Di unsur-unsur pasal tersebut menurut saya dapat diuraikan sebagai berikut sahabat ya. Yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, memiliki muatan ya penghinaan tersebut. Jadi saya ekstrak seperti begini. Penyebaran dapat menjadi tersangka atau terdapat tindak pidana yang menyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus dianalisa secara komprehensif yang mendalam siapa penyebar utama konten tersebut. Nah, jadi ini adalah setiap orang yang mendistribusikan. Berikutnya tanpa hak atau dengan sengaja secara langsung. Nah, unsur ini dengan tujuannya dibuat untuk menjelek-jelekan secara personal atau memberitahu adanya dugaan tersebut adalah suatu tindak pidana. Nah, ini yang berikutnya mendistribusikan, mengakses, membuat atau memperbaharui dokumen-dokumen elektronika ya. Kalau saya lihat di analisa di sini ya, ini sudah terpenuhi konten tersebut sebagai pihak yang diketahui oleh umum. Nah, terus yang memiliki narasi atau penghinaan atau pencemaran nama baik, maka betul pihak Kapolres Ciamis meminta dianalisa lebih lanjut oleh ahli bahasa atau expert ya. Jadi profesi penerjemah bahasa, ahli bahasa itu penting untuk bisa menganalisa seseorang ini melakukan penistaan atau penghinaan atau membuat suatu upaya menjelekkan orang lain ya. Jadi jika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur ya, maka masuk tadi didenda dengan 750 juta atau kurungan 4 tahun penjara ya. Jadi dalam pelaksanaannya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga kalau dibaca di keputusan Komunikasi dan Informatika Jaksa Agung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229
154 KB/24/2021 tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, sehingga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronika. Jadi maksudnya yang dilampirkan di percakapan ini secara langsung dikatakan jika muatan yang ditransmisikan dan didistribusikan dibuat dan diakses berupa nilai pendapat hasil evaluasi adalah hal yang perlu kita kaji, ya kita kaji agar menjadi suatu proses pembelajaran untuk kita dan masyarakat. Jangan sampai membuli itu dengan mudah dilakukan di media sosial ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan seperti saran dari Prof. Firman bahwa sekarang negara lagi berusaha untuk restoratif justice ya. Jadi tidak melulu harus melalui proses hukum. Bila perlu kita lakukan mediasi, meskipun pernyataan sikap dari semua kader Nahdlatul Ulama untuk dilakukan proses hukum. Nah, yang paling bahaya apabila seseorang tersebut tidak meminta maaf. Ini akan berlanjut ke permasalahan hukum yang secara yuridis sesuai ketentuan hukum acara pidana. Jadi sistem peradilan pidana ini adalah cara untuk menentukan apakah suatu tindakan apakah beliau ini melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum positif di Indonesia atau tidak ya. Jadi harus dibuktikan secara peradilan pidana.